Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan untuk melengkapi asupan insight tentunya kami sudah terhubung dengan Dr. Monica Nirmala, praktisi Global Health, untuk kemudian juga kita akan tanya-tanya soal bagaimana insight tentang perlambatan yang diklaim sudah mencapai 11% ini. Selamat pagi Dr. Monica. Selamat pagi. Ya, Dok, tulisan Anda sempat viral di awal-awal pandemi COVID-19 ada di Indonesia soal bagaimana melandaikan kurva begitu ya, bahkan sempat juga menganalogikan dengan beras begitu ya waktu di studio Metro TV waktu itu. Nah, kalau menurut Anda dengan perlambatan 11% ini, apakah ini artinya kurva sudah mulai melandai untuk COVID-19 di Indonesia? Ya, pertama-tama memang kita menyambut baik gitu ya. Oh, lumayan nih ada penurunan 11%. Tapi kemudian kita harus berpikir apakah memang betul kasus baru itu sudah menurun atau kita justru yang tidak melakukan tes yang cukup. Sehingga apakah betul gitu kita sudah melakukan perlambatan penularan virus atau pertambahan kasus yang baru atau belum. Saya pikir tanpa tes yang cukup itu sangat sulit untuk dinilai begitu. Oke, dalam periode atau kurun waktu berapa lama penurunan itu bisa dikatakan ini penurunan yang memang signifikan begitu? Katakanlah mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu terjadi terus-menerus penurunan, atau seperti apa hitung-hitungannya kalau dalam teori-teori epidemiologi? Ya, tentu kita harus lihat dalam kurun waktu yang agak panjang ya, minimal 1 minggu betul. Cuma memang kalau menurunnya itu istilahnya katakanlah dari 400 menjadi 380 begitu, itu penurunan yang saya pikir belum signifikan. Jadi memang kita harus lihat misalnya dari 1 juta penduduk ada berapa kasus baru yang terjadi begitu. Itu kalau bisa di bawah 1 gitu, di bawah 1 per 1 juta kasus penduduk misalnya. Dan lagi-lagi itu sangat sulit diketahui kalau kita tidak memiliki kapasitas tes PCR yang cukup. Di angka berapa persenkah kemudian kita bisa mengatakan memang oke, ini benar-benar terjadi perlambatan? Ya, jadi biasanya kalau dalam epidemiologi memang yang diukur adalah angka reproduksi virusnya. Jadi berapa sih satu orang itu menularkan ke orang yang lain gitu. Jadi di misalnya contohnya di awal-awal masa pandemi ini di Jakarta itu kita hitung-hitung satu orang bisa menularkan ke hampir 4 orang gitu. Nah itu istilahnya laju pertambahan kasus barunya sangat cepat tuh kalau misalnya satu orang menularkan ke 4 orang. Nah kita ingin untuk memperlambat ini sehingga satu orang itu menularkan ke kurang dari 1 orang lainnya. Kalau itu di bawah angka itu di bawah 1, artinya sudah menurun begitu. Baik. Jadi rasio ini yang penting begitu ya. Artinya ketika statement dari Presiden Jokowi mengatakan bahwa pelaksanaan PSBB, pelaksanaan penanggulangan ini harus terukur. Artinya ukuran-ukuran seperti inilah yang sebetulnya dibutuhkan begitu ya. Bukan hanya laju penurunan, tetapi bagaimana satu orang ini menularkan ke berapa orang saat ini begitu ya, Dok ya? Betul. Oleh karena itu sebetulnya butuh kajian yang mendalam, kajian epidemiologi yang mendalam dari tadi angka reproduksi virus, lalu berapa pertambahan kasus pada hari ini dibandingkan dengan minggu yang lalu, dan lain sebagainya. Gitu. Dan lagi-lagi kapasitas tes itu harus ditingkatkan. Baik, terima kasih Dr. Monica Nirmala, praktisi Global Health, telah bergabung dan memberikan sudut pandang tentunya, memperkaya sudut pandang kita di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Dr. Monica, dan langsung kita ke Bang Elman. Bang Elman, ternyata bukan hanya soal laju penurunan saja, penurunan laju pertambahan ya yang 11%, tetapi juga bagaimana reproduksi virus yang tadinya 1 menulari berapa orang, jadi 1 menulari berapa orang. Ini juga penting. Bang Elman mungkin ingin menambahkan. Jadi pendekatan Dr. Monica itu juga sangat valid ya. Tetapi apa yang digambarkan oleh Presiden Jokowi kan sangat menggembirakan. Jadi ada berbagai sudut pandang. Jadi ketika Pak Jokowi melihat sudah ada perlambatan 11%, itu kan memperlihatkan suksesnya PSBB ini kan. Efektifnya kan gitu. Nah, oleh karena itu memang seperti topik kita hari ini, perlambatan 11% ini jangan terus dibawa euforia kan gitu kan. Jangan senang dulu deh. Jangan senang dulu. Maka itu
saya juga tidak terlalu yakin ketika banyak orang yang keberatan terhadap pernyataannya Pak Mahfud MD, seolah-olah Pak Mahfud MD itu kan dikatakan akan melakukan relaksasi kan. Sebetulnya kalau saya baca Pak Mahfud MD itu kan ancang-ancang, karena toh pada saatnya juga nanti akan relaksasi. Hanya tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Maka kita siapkan, protokolnya, kan gitu kan. Nah itu kan nanti tergantung kepada daerah masing-masing. Setiap daerah punya ukuran. Jadi tidak sama antara Jakarta dengan katakanlah dengan Jayapura, dengan Medan, beda-beda. Maka itu menurut saya kita persiapkan relaksasi itu, tapi tentu tidak hari ini, tidak besok, tidak minggu depan. Kapan? Ya nanti. Tapi kan sarananya kita siapkan. Sekarang ini kita bagaimana supaya virus ini kita matikan. Lalu bagaimana melakukan recovery-nya kan begitu kan. Nah itu saya katakan tadi di awal, katakanlah nanti kita mendeklar corona udah landai dan sudah katakanlah sudah nol kata gitu kan. Tetap kita harapkan minimal setahun ke depan protokol kesehatannya tetap laksanakan, menggunakan masker, cuci tangan, dan katakanlah misalnya reuni-reunian, pesta perkawinan besar-besaran, itu tiadakan dulu minimal setahun. Oke, ini juga ada yang menarik kalau kita lihat di Jerman dan Italia. Mereka memang melonggarkan lockdown, tetapi ternyata aturannya semakin banyak dan semakin ketat. Artinya wajib menggunakan masker dan lain seperti yang tadi Bang Elman katakan. Apakah juga mungkin nanti ini juga perlu dipersiapkan mungkin ya protokol-protokol seperti ini dalam beberapa waktu ke depan ini. Betul. Artinya gini, lockdown katakanlah bisa kita longgarkan, tapi aturannya kita perketat. Jadi ini juga kita lakukan relaksasi. Tapi aturannya kita perketat, mungkin protokolnya kita tambah lagi kan gitu. Sehingga membuat orang juga tidak euforia, tidak terus melupakan virus ini. Jangan lupa, seperti yang diingatkan oleh Presiden, gelombang kedua itu kalau itu terjadi akan lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Nanti kita bicara soal gelombang kedua karena banyak masyarakat yang saat ini fokusnya adalah bagaimana TKA-TKA Tiongkok yang katanya berbahaya. Tapi kemudian kalau kita lihat pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja migran dari luar negeri juga banyak belasan ribu pulang ke Indonesia. 89.000 sudah. Kita akan mengulasnya nanti usai jeda dan tetaplah bersama kami pemirsa Editorial Media Indonesia segera kembali. Ya, banyak aspek dan juga tentunya banyak perhitungan sebelum kita akan melakukan relaksasi dari PSBB ini seperti tadi dikatakan oleh Bang Elman Saragih. Tapi di segmen ini kita akan bergabung juga dengan para penelpon dari para pemirsa yang akan memberikan mungkin pendapatnya dan juga mungkin pertanyaan atau sharing. Kita akan menyapa penelpon pertama dari Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan Pak Ondo. Halo Pak Ondo Silitonga. Ya, baik, sambil nanti kita akan menunggu tersambungnya dengan para penelpon yang akan bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Tadi ada beberapa poin Bang Elman yang menarik soal kita selama ini kan fokus terhadap TKA-TKA Tiongkok, TKA-TKA yang bekerja di Indonesia yang sangat ditakuti untuk dikhawatirkan menularkan COVID-19. Tapi pada lihat faktanya, 89.000 tenaga migran Indonesia telah kembali dan sisanya akan ada 16.000 lagi nih katanya nih. Ini juga perlu diawasi ketat begitu ya Bang Elman ya? Saya malah menganggap ya tenaga imigran kita yang sudah masuk ke Indonesia ini, tadi 89.000, bahkan tambah 16.000 lagi, ini kalau tidak diwaspadai, ini bisa menjadi malapetaka juga buat kita. Tentu kita bersyukur mereka udah kembali ke Indonesia, wajar aja. Hanya menurut saya, protokol terhadap mereka harus ekstra ketat. Bukan apa-apa, kita tidak ada kebencian. Tapi justru kita harus menyelamatkan mereka dan menyelamatkan warga negara karena kita. Ada potensi imported case gitu ya, seperti di Tiongkok. Karena saya malah menganggap mereka jauh lebih kita waspadai, lebih berbahaya daripada misalnya TKA Cina yang ada di Sulawesi Tenggara ini ya. Nah kalau ini kan terukur mereka ini kan, ada berapa, 5.000 atau berapa kan, kan terukur. Tinggal dicek
gunakan protokol kan gitu kan. Tapi kalau ini kan kadang-kadang kan kita kan tidak disiplin. Oleh karena itu harapan saya sekaligus kita, karena kita juga sekarang sudah mulai bergembira, ada perlambatan 11%, tetapi perlambatan ini tidak boleh menghilangkan kewaspadaan dari Sabang sampai Merauke. Jadi kan ada juga beberapa provinsi sekarang mulai nol kan gitu kan. Ada 14 atau 18 provinsi kan nol. Tapi seperti kata Ibu Monika tadi kan, ini kan juga jangan terus dianggap sudah nol. Ya. Karena jangan-jangan pemeriksaannya yang belum masif kan gitu kan. Tapi kita syukuri gitu kan. Jadi menurut saya disinilah peran para kepala daerah untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, tetap mengajak masyarakat disiplin. Jangan, ini yang katakan sekarang kan orang mulai keberatan kan. Kita nggak bisa bebas ini bukan. Memang tidak boleh bebas. Yang namanya diet pun tidak nyaman. Tidak nyaman. Tapi sehat pokoknya ujungnya. dalam COVID ini tidak ada yang boleh bebas sebebas-bebasnya. Gitu. Untuk nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya begitu ya. Oke, kita akan kembali terhubung dengan Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo Silitonga. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Ondo. Apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, saya nggak setuju itu wacana Pak Mahfud. Biarlah itu tinggal wacana. Kita ini lambat mengantisipasi, cepat merelaksasi. Padahal harusnya sebaliknya. Cepat mengantisipasi, lambat merelaksasi. Kita lihat tuh Korea Utara, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang positif gitu loh. Kemudian biarlah kita harusnya memperbanyak rapid test atau PCR. Karena masih banyak rakyat yang tidak disiplin. Sehingga PSBB ini belum sampai tingkat yang memuaskan gitu, walaupun sudah mulai melandai. Masih ada orang yang melanggar dengan mengatakan lebih takut perintah yang di atas. Nah yang begini-begini kan perlu sosialisasi dari tokoh-tokoh agama. Wali Kota Bogor aja kemarin baru mengajukan surat lagi ke kereta api agar ada pengkajian ulang karena terdapat yang positif gitu loh. Lebih baik kita menderita sebentar lagi daripada kita mengalami bencana COVID gelombang kedua seperti Singapura. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga. Artinya Pak Ondo ini kalau kita lihat juga setuju dengan statement dari Bang Elman, meskipun memang nanti suatu saat relaksasi atau PSBB dilonggarkan, kebiasaan-kebiasaan ini tetap harus diperketat begitu ya Bang Elman ya. Nanti kita akan juga ulas tentunya dari Pak Ondo. Berikutnya ada penelpon dari Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence silakan Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Ade. Shalom Pak Elman. Jadi begini, saya setuju sekali tadi Bung Elman katakan. PSBB ini harus betul-betul kita evaluasi dan kita lakukan sesuai dengan standar PSBB itu sendiri. Nah, relaksasi kan kalau kita terjemahkan relaksasi kan pemulihan. Jadi ketika PSBB itu dilakukan sebaik mungkin, maka tahapan relaksasi itu dilakukan. Tetapi yang jadi persoalan Bung Ade, saya ingin katakan bahwa standar operation prosedur dari PSBB ini tidak sepenuh hati dilakukan oleh petugas yang mengawal PSBB ini. Sehingga tadi Pak Ade juga bilang banyak celah-celah yang terjadi, pelanggaran di sana sini karena kurangnya sosialisasi dari awal. Baru yang kedua Bung Ade, ini orang punya masyarakat, kata orang Manado di sini, suka membenarkan hal-hal yang biasa dan tidak membiasakan hal-hal yang benar. Nah ini yang jadi persoalan, sehingga mengedukasi masyarakat itu sangat sulit. Tetapi saya kembali kepada SOP-nya PSBB. Kalau memang itu tidak bisa berdasarkan PSBB, apapun alasan masyarakat itu harus kita cegah. Itu jalan satu-satunya. Lalu kemudian kita beralih kepada apa yang diusulkan oleh Pak Mahfud MD sebagai pemulihan atau relaksasi. Itu saja barangkali Bung Helman. Terima kasih. Selamat pagi Metro TV. Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Kita ke membahas statement atau pendapat dari Pak Ondo soal relaksasi. Pak Ondo tidak setuju nih dengan statement relaksasi yang dikeluarkan oleh Pak Mahfud MD yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin relaksasi dari Pak Mahfud MD ini tidak sekarang, tidak minggu depan, tidak juga bulan depan, tetapi harus dipersiapkan begitu ya, Bung Elman? Iya, jadi sebetulnya kan saya kan kalau saya baca, saya simak pernyataannya Pak Mahfud ini kan, beliau tidak mengatakan relaksasi hari ini, besok minggu depan atau kapan gitu ya. Tapi setidaknya Pak Mahfud minta segera kita pikirkan. Jangan nanti ketika sudah waktunya relaksasi, kita baru
merancang kan gitu. Jadi ini sebuah rancangan. Kapan dilaksanakan ya kita lihat. Jadi sebetulnya pernyataannya Pak Mahfud sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ondo, juga Pak PJ. Jadi memang saya juga melihat aturan-aturan PSBB ini juga belum dilaksanakan secara ketat. Bahkan kita harapkan ekstra ketat. Oke. Kenapa itu? Supaya lebih cepat kita bisa menumpas virus COVID ini. Oke, kalau ada seorang pengamat mengatakan bahwa kalau dari skala 1 sampai 100 bagaimana pelaksanaan PSBB ini skornya ternyata baru 50. Skornya saja baru 50, ternyata wacana relaksasi sudah ada. Mungkin itu yang kemudian kita baca banyak orang juga ternyata terkaget-kaget dan juga kecewa. Loh, PSBB aja belum optimal kok sudah ngomongin relaksasi begitu. Kan begini Bung Ade, ada yang melaksanakan, ada yang merencanakan kan gitu. Jadi kan yang pelaksanaan di lapangan kan bukan Pak Mahfud kan. Yang melaksanakan di lapangan itu adalah gubernur, yaitu bupati, wali kota, dan segala perangkat-perangkat yang ada di sana. Jadi mereka ini tidak boleh mengendorkan gerakan untuk menumpas COVID ini. Tetapi di sisi lain pemerintah pusat juga mulai merancang. Nah, kapan dilaksanakan dan di mana dimulai kan tidak serta-merta hari ini seluruh Indonesia Sabang Merauke dilaksanakan relaksasi, tidak seperti itu. Mungkin kita mulai nanti mungkin Pematang Siantar, kota kelahiran saya, mulai relaksasi kan gitu karena di sana sudah nol Dengan berbagai syarat. Dengan berbagai syarat. Nah, coba kita uji Siantar, bisa nggak? Kalau uji, kita jadikan Siantar menjadi Pilot percontohan gitu. Gitu. Jadi jangan dianggap nanti terus langsung hingar-bingar relaksasi. Pukul gong, tong, bukan begitu. Udah deh. Nanti malah gelombang kedua malah menyerang ya. Baik, bagaimana dari Pak Vence soal SOP yang saat ini hanya setengah hati katanya. Menurut Anda gimana? Setujukah dengan statement dari Pak Vence ini? Ya memang Bung Ade tidak mudah. Masyarakat kita ini kan dan siapapun tidak ada yang mau dikekang. Siapapun. Nah ini yang sekarang sedang dihadapi oleh gugus tugas ini kan, mulai daripada dari pusat sampai ke daerah melaksanakan ini. Nah ini kita harapkan masyarakat tolong laksanakan aturan-aturan yang ada. Kalau diminta jangan mudik, jangan mudik. Jangan tablik akbar ya, jangan tablik akbar, jangan. Ibadah di rumah, ibadahlah di rumah, kan begitu. Tetap menggunakan cuci tangan, tetap gunakan masker. Jadi maksudnya memang kalau masyarakat tidak disiplin ya sulit. Kita kan tidak mau lockdown. Kita kan tidak mau ada nanti anggota TNI sama polisi mengubur-ubur kita. Coba lihat kali India kan, dipukulin, mau nggak begitu kan? Tapi kalau terpaksa demi menyelamatkan nyawa, mungkin kita pecut. Kita rotan ini orang, tapi kan janganlah. Kita ini kan orang timur. Masa kita nggak punya telinga? Kita kan punya otak, kita punya akal. Gitu. Jadi coba kita terapkan apa yang ada di protokol kesehatan ini. Jadi maksud saya masyarakat jangan hanya tahu katakanlah komplain aja. Kita cari makan susah, ya pasti susah. Beda dengan kalau tidak ada COVID. Kalau tidak ada COVID kan tidak dilarang. Kau mau 24 jam cari makan, selama kau kuat laksanakan gitu kan. Baik. Ini yang menjadi salah satu poin yang ada di editorial Media Indonesia hari ini adalah soal klaster-klaster yang saat ini juga harusnya dipantau lebih ketat seperti klaster jemaah tabligh, klaster goa, lalu kemudian juga rembesan pemudik nih yang banyak orang ternyata mulai masuk ke truk sembunyi-sembunyi untuk pemudik, lalu klaster industri. Bagaimana Bang Elman melihat pengawasan terhadap klaster-klaster ini? Begini Bung Ade. Kan jujur aja kan, pencuri kan mohon maaf ya, kalau kita analogkan, pencuri kan jauh lebih lihai daripada kita kan. Kita kan nggak tahu dari mana pencurinya kan gitu kan. Nah mereka juga sama kan, sudah dari Jakarta sampai ke Banyuwangi sudah dijejer itu pasukan. Nah kita lihat kok nggak ada, tahu-tahu ada di dalam molen lagi kan, umpamanya dalam molen itu kita pikir molen itu bawa semen kan. Ternyata pemudik manusia. Nah, ada mobil truk di atasnya ada mobil ditutup tenda. Kita pikir itu mobil baru. Ternyata di dalam ada orang. Nah, yang gini
kelakuan-kelakuan seperti ini kan tidak baik. Jadi jangan lupa kelakuan kau itu akan membunuh kau juga. Tidak hanya kau, membunuh keluargamu nanti di Jawa. Membunuh dirimu, keluargamu, dan masyarakat yang ada tempat di mana kau nanti berada. Jadi sudah betul ya bagaimana kemudian aparat TNI Polri, aparat kepolisian memutarbalikan mereka yang kemudian sudah masuk tol dan segala macam. Aparat TNI kan juga manusia biasa yang ada juga sisi capek, mulai juga jenuh, bukan apa-apa. Nah, inilah kita harapkan janganlah kita akal-akalan gitu. Jadi jangan sampai kita menunggu seperti yang ada di India. Apa perlu TNI Polri atau Satpol PP bawa rotan atau pakai tali lasso? Baik. Bagaimana nanti kita akan kembali tentunya berbincang mengenai bagaimana wacana relaksasi ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali untuk Anda. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, ini di Editorial Media Indonesia dikatakan bahwa di awal kita sempat gagap begitu ya. Sempat beberapa kali blunder begitu ya. Mungkin bisa flashback sedikit supaya kemudian kita bisa berkaca dari situ untuk kemudian baru mewacanakan relaksasi itu sendiri. Iya, memang pada awal virus ini muncul memang terkesan kita tergagap-gagap ya. Tapi kalau saya melihatnya mungkin pada waktu itu hampir semua negara juga tergagap-gagap. Karena virus ini kan datang tiba-tiba kan. Tidak disangka, tidak tahu muncul kan gitu. Ya memang seluruh negara tergagap-gagap. Bahkan Indonesia di awal-awal mengklaim kebal terhadap virus ini katanya, karena iklim kita tropis. Memang sempat ada penelitian virus ini konon katanya tidak tahan di daerah tropis kan gitu, udah panas kan. Jadi itu juga masuk akal kan gitu kan. Tetapi ternyata virus ini kan beda. Jadi menurut saya waktu itu tergagap-gagap mungkin iya, tetapi bukan berarti pemerintah kita pada saat itu masa bodoh sebetulnya kan, menganggap enteng. Sebetulnya tidak menganggap enteng. Sambil mereka mendelay, sambil mereka juga mencari bagaimana jalan keluarnya kan begitu. Jadi sehingga memang ketika kali pertama muncul dari Depok, langsung ditangani kan sudah ada langsung rumah sakit yang menampungnya kan, ya kan, Suroso apa ya waktu itu kan. Nah, lalu juga pemerintah juga pada saat yang bersamaan juga sedang antisipasi para kru kapal kan yang ada di Batam, dibawa ke Batam. Dibawa ke Batam. Nah, jadi menurut Natuna. Jadi menurut saya memang pengalaman pahit ini kan tidak boleh terulang kan. Dan pengalaman pahit ini juga dialami juga negara-negara lain. Jadi kalau kita lihat di negara-negara lain kan mulai ada kelonggaran, tapi kan kaget kan. Loh kok katakanlah negara tetangga kita, Singapura kan sempat merasa tidak ada apa-apa kan. Tahu-tahu muncul virus ini langsung membesar kan gitu kan. Ya untungnya Singapura itu kan tidak seluas Indonesia. Jadi cepat dia tangani, dan sekarang mulai dia jinakkan apa itu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya harapan kita ke depan tidak hanya pemerintah yang siaga, seluruh rakyat juga harus siaga. Jadi jangan hanya pemerintah, kita semua harus bersama-sama untuk tetap anti terhadap virus ini. Caranya anti apa? Tetap gunakan protokol, cuci tangan, masker, dan jaga jarak. Baik. Bahkan ada statement yang mengatakan bahwa PSBB dihentikan jika vaksin telah ditemukan. Begitu ya, Bang Elman. Bang Elman setuju dengan statement itu? Bukan, jadi begini, katakanlah vaksin itu ditemukan, tidak berarti PSBB ini dihentikan. Mungkin itu yang kita katakan direlaksasi, tetapi dengan protokol yang lebih ketat. Jadi namanya aja yang berbeda. Kita relaksasi, kita longgarkan, tetapi protokolnya harus lebih ekstra ketat. Saya katakan tadi, setahun minimal tetap waspada. Tetap menggunakan masker. Dan jangan ada
pesta-pesta reuni, pesta-pesta perkawinan, pesta-pesta besar. Baik, terima kasih Bang Elman telah mengulas editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini 5 Mei 2020. Dan pemirsa, kehati-hatian dalam melangkah menjadi keniscayaan termasuk jika ingin merelaksasi PSBB. Jangan pernah lagi membuat kesalahan sekecil apapun karena akibat yang ditanggung rakyat akan sangat besar. Saya Ade Mulya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.